Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'aliim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Teman-teman yang makan Allah, salah satu nama Allah Ta'ala yang diperdebatkan di masa sekarang, tidak di masa dahulu, yaitu adalah Huwa. Apakah Huwa ini nama Allah? Sehingga boleh dijadikan sebagai mediasi untuk berzikir kepada Allah SWT. Dalam ayat kursi, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada ilah yang disembah, tiada Tuhan yang disembah. Illahu, kecuali Dia. Kemudian yang paling sering kita baca, yang sudah dihafal bahkan oleh anak-anak kita yang masih kecil, Kul huwallahu ahad. Katakanlah huwa, Dia. Dialah Allah ahad. Biasanya orang Arab dalam struktur gramatikal Arab mendahulukan nama yang zahir daripada nama yang kata ganti. Kata yang jelas dengan kata yang ganti. Misalnya Allah. Lalu kata ganti untuk Allah Dia. Biasanya disebutkan dulu nama Allah seperti ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah dulu dimulai, baru di belakangnya ada huwa. Tapi ayat pertama dari surat Ikhlas yang membacanya sama dengan sepertiga Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan pertama namanya adalah huwa. Kul huwa. Maka ulama kita kemudian yang ahli bahasa kemudian merevisi pemahamannya. Yang tadi dikira huwa untuk makhluk kata ganti. Tapi untuk Allah, huwa adalah nama yang zahir. Dia. Yang bermakna yang sangat mendalam sekali. Huwa berarti Dia Allah yang maha suci dari gambaran semua makhluk. Yang maha suci dari gambaran fisik. Yang maha suci dari visual-visual semua orang yang berpikir. Inilah makna hu. Lalu bolehkah berzikir dengan hu? Dulu di masa Syekh Muhammad Abduh, ada sahabat beliau namanya Syekh Ali Mahfuz. Menulis satu kitab judulnya Al-Ibda' fi Madaril Ibtida'. Kumpulan tentang kritik terhadap bid'ah-bid'ah yang terjadi dari masa dia hidup sampai dia menjadi ulama, ya. Bahkan mungkin sebelum beliau. Dan yang paling banyak dibahas adalah persoalan ahli sufi, ahli tariqah. Salah satu yang menjadi isu berat di situ adalah berzikir dengan ismul fard, al-ismul fard dengan nama tunggal. Salah satunya adalah hu. Lalu Syekh Ali Mahfuz rahmatullah alaih dengan sangat objektif menyebutkan dua pendapat ulama yang berkonflik mengenai kebolehan berzikir dengan hu atau tidak boleh. Beberapa yang disebutkan misalnya Al-Arif bin Athaillah dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dua orang ini berkonflik mengenai kebolehan zikir hu. Al-Arif bin Athaillah, pengarang Al-Hikam, Lataiful Minan dan kitab-kitab yang lain menulis kitab khusus mengenai kebolehan berzikir dengan nama tunggal termasuk huwa. Tapi Ibn Taimiyah rahmatullahu alaih bersikeras mengatakan tidak boleh. Kenapa? Berzikir mesti dengan kalimat yang sempurna. Kalau berzikir Allah, Allahu, ini kalimat yang tidak sempurna. Nah, konflik ini berjalan terus sampai saat ini. Jika kita berkiblat ke Ibn Taimiyah, maka kita akan menentang zikir hu. Jika kita membaca karya Ibn Athaillah dan menerima pendapatnya, kita akan menerima juga zikir dengan hu dan tentu terjadi konflik. Maka konflik ini hanyalah warisan terdahulu, bukan masalah hal yang baru. Maka teman-teman yang melakukan Allah, terserah ikut yang mana. Tapi saya pribadi mengikuti pendapat Syekh Ali Mahfuz yang kemudian memilih dan menguatkan kebolehan berzikir dengan lafaz hu. Kenapa? Menurut beliau dalilnya baik yang ijmali ataupun tafsili, ulama terdahulu ataupun di masanya itu lebih cenderung berzikir dengan itu
Dan ini terlihat dari ijazah-ijazah zikir ahli thariqah sufi. Begitu juga ijazah sebagian ahli hadis. Berdasarkan ini teman-teman yang Allah, bagi yang berzikir hu Allah, Allahu, maka silakan dibaca karya beliau supaya tambah mantap pendalilannya, penghujahannya. Jika tidak sepakat, silakan mencari kekuatan hujahnya pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga umat hatinya terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.